kalau main bola tuh atau jadi pemain pro itu susah karena rata-rata tuh kayak nepotismenya masih ada. Jadi kayak Iya, betul. 80% pemain yang menjadi pemain bola itu hampir rata-rata ada orang dalam. Iya. Bisa di sini kita bahas semuanya. Let's go. Gotta kick off sampai injury time. Bicara bola gak ada finish line. Strategi gosip dan transfer panas. Di peluit akhir semua dibahas. Tsunami saat ribu berkobar. Bisa dibicara gak ada yang hambar. Sepak bola sampai hari terakhir. Dengar podcast ini jangan sampai minggir. Peluit bahas bola sampai akhir. Wah, gokil nih semalam nih. Newcastle main cakep banget dah. Keren. Waduh, Bang, gua nggak sabar nih Bang, pengen liburan sambil jalan-jalan. Ya elah, mau kemana sih, Pip? Ke Dubai nonton timnas mini football Indonesia. Lah ngapain? Udah selesai pertandingannya, Pip. Udah selesai. Elah, lu kemana aja sih? Terus juara 1, juara 2, juara 3. Runner up, Pip. Runner up mah udah keren banget, gua nggak sempet nonton. Lah, lu kan tahu siapa pelatihnya. Pelatihnya. Nah iya gue. Aduh, nggak sempet nonton. Ya udah kita bahas di sini aja kali Ya Bang. Ya. udah, siap. Ya, itu Oke. dia. Teman-teman, selamat datang di Peluit Akhir yang Yeay. ngomongin bola sampai akhir. Wis. Sampai kita mati dong sampai akhir. Tapi ini emang lagi cocok banget sama Bang V nih. Di sini ada Bung V yang kalau kita bahas bola karena semua bola ya, hampir semua jenis bola. Bener loh, digeluti sama Bung V. Dan memang orang yang kompeten, juga legend lah di sepak bola legend, di football legend, di futsal apalagi. Dan sekarang gue juga penasaran nih Masih belum tuh, satu lagi. Nah, mini football nih seperti Enggak, apa? satu lagi kurang. Di Mobile Legend belum. Iya. Iya, udah sebutin juga. Ya. Gitu. Oke, teman-teman, kita udah kedatangan Bung Fernando Yeay. Tabarat. Mr. Bem, Ya. komentator juga. Nambah jadi mandi bola belum nih ntar nih? Belum. Belum. Balik anak-anak lagi dong mau di bola kayak di mall-mall tuh bola-bola kecil. Bang Pepe, Ya, terima kasih Pep. udah datang sebelum kita ke mini football yang rame itu dan runner up nih baru pertama kali dan langsung runner up Betul. kan? Kita Itu- tuh persiapan cuma 2 kali latihan, Bim. Nah. 1 kali kita seleksi. Jadi artinya 3 kali pertemuan aja ya. Dan kita nggak ada target sama sekali sebenarnya. Tapi ya puji syukur dapat sampai ke final. Nah, alhamdulillah. Tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi. Mungkin ini juga ada Genzi yang, wah ini siapa sih orang posturnya atlet banget gitu kan. Terus sering banget di futsal karena mungkin paling mentereng warnanya emang pas di futsal gitu. Nah, cuma emang Bang Fernando Tabarat ini awal-awal di sepak bola dulu, football dulu betul. Bang ya. Bola dulu. Coba Bang, lu gimana sih yang sampai ke yang seingat gua nih di Persija muda, terus sampai pernah ke Hong Kong. Iya. Gimana tuh Bang? Jadi gue tuh awalnya memang di Persija ya. Dulu gue tinggal tuh di Kalimantan. Terus kita pindah ke Jakarta di saat usia gue masih SMP kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba saya main bola nih di daerah rumah gue di Pluit dulu kan, daerah Jakarta Utara. Terus gue main bola lapangan Stadion Pluit. Terus di sana tuh ada yang namanya Coach Gusnul Yakin, itu pelatih. Ya mungkin kalau anak-anak sekarang udah nggak tahu lah siapa dia, itu pelatih Warna Agung dulu. Tim Galatama yang terkenal juga. Terus ngelihat saya main sama abang saya kan, terus dia tertarik, dia ngomong ke bokap gue tuh, bokap gue almarhum, dia ngomong, "Pak, ini anaknya." Iya, bilang gitu. "Boleh nggak saya bawa latihan di Warna Agung gitu kan?" "Oh boleh, silakan aja," gitu kan ya. Nah, situ lo gue berkembang di sana. Warna Agung tuh dulu ada klub SSB-nya namanya Bintang Supra, latihannya di Roxy tuh. Di Roxy ya. Iya. Bukan Di VY. Ya, VY lu tahu Oh ya? iya, tahu. Bukan di ITC-nya. Kalau ITC kan kita kan beli handphone situ. Handphone. Sampingan dikit ada tukang obat. Nah, iya, obat keluar. Tahu aja dia. Nggak, Roxy emang mencetak Iya, bener. bintang-bintang Bang. Lapangan Bener. tua kan itu kan. Betul, VY. VY betul. Lanjut. Nah, akhirnya kita latihan di sana, terus nggak lama saya dilihat sama talent scoutingnya dari Persija. Akhirnya saya disuruh pindah ke SSB Persija, kala itu di Menteng. Udah mulai berkembang di sana tuh, main bola di sana, SSB naik lagi ke divisi 2 pertamanya namanya klub Horas. Ya. Horas tuh akhirnya berubah jadi Menteng Junior. Pas banget sama Pas tempat- banget, iya. Oras, ya. Iya. Lu bukan gue ya? Iya. Akhirnya main di situ, naik lagi ke Menteng Junior, terus akhirnya naik ke Persija
ini dulu. Kalau sekarang Elite Pro ya bilangnya. Iya, ya. Persija Eva. muda lah, Persija mudanya dulu. Nah kita main disuratin segala macam, terus akhirnya sampai kepilih ke tim senior. Nah di tim senior tuh gue termasuk yang paling muda juga sama Miro Baldobento. Lu pernah dengar tuh? Iya, tahu. Pemain dari tim-tim tuh, dia kakak ade tuh, ada JK juga, ada juga mungkin satu lagi yang kalau lo tahu tuh namanya Joe Bosco Cabral. Iya, nama-nama Itu yang mentereng. yang gondrong itu perawakannya persis kayak inilah, kayak Tuhannya saya lah gitu. Iya. Kata orang-orang mirip soalnya, mirip katanya begitu kan. Ya udah, itulah perkembangan pertama sekali saya sampai akhirnya masuk di Klat Ragunan, dapat privilege dengan beasiswa, masuk ke Perbanas juga dapat beasiswa. Terus akhirnya sampai naik ke Persija senior dan di situ berkembang sampai gue main juga ke Liga Hongkong bersama dengan Rocky, cuman beda klub ya. Rocky, Begitu. Itu tahun berapa, Bang? Kalau dikasih tahu kayaknya gue tua banget ya Pip ya. Tapi itu gue pokoknya gue main bola tuh sampai di tahun 98 99 lah. 2002-nya baru main ke futsal. Itu gue 98 98. Lu lahir tahun berapa? Gue 95, Bang. Ya lu manggil gue opung lah. Iya. Opung. Tua banget gue ya. Ya gitu, Pip. Ini cuman emang seru nih, bakal banyak ilmu yang bakal kita dapat nih karena kayak perpindahannya nanti bakal dijelasin juga di dunia bola. Nah, kalau di Persija yang paling berkesan tuh apa, Bang, di buat Bang Berkesan Fe? kami juara Piala Menpora. Oh iya. Kita juara Menpora, setelah itu nggak lama, lumayan lama. Akhirnya Persija senior juara Menpora juga pada saat pelatihnya kalau nggak salah Coach Jenderal tuh, Jenderal Sudirman yang main di mana ya finalnya? Di Patriot kalau nggak salah. Itu yang cetak gol itu siapa sih? Yang Fatari Braif ya. Braif Fatari waktu itu kalau nggak salah. Itu Simic juga ada tapi Braif yang muncul sebagai pemain muda yang berbakat lah. Nah itu baru akhirnya setelah sekian tahun yang senior juga juara Piala Menpora. Padahal sebelumnya kita pada saat masih junior. Pas junior, ya dipecut dari junior dulu, jadi Iya. seniornya langsung ngikut. Cara ngedapat gini, lu tadi kan katanya main di komplek dulu, di tempat biasa. Akhirnya datang kayak, coba main di sini gitu, terus sampai ke Persija gitu. Terus sampai ke Hong Kong, berarti kan orang-orang yang beda sendiri lu warnanya. Kalau pas ke Hong Kong gimana caranya? Kalau ke Hongkong begini ceritanya. Dulu tuh gue pernah kerja di DJMS. DJMS itu salah satu sport marketing gitu ya. Kalau lu tahu sekarang nih yang megang Como, lu tau Como Iya, Itali. iya. Mirwan Suwarso tuh. Itu bosnya Kurniawan. Kenapa Kurniawan ada di situ? Karena Pak Mirwan ini adalah manajer dia dulu pada saat Kurniawan masih bermain aktif. Jadi dulu Bang Mirwan ini bos saya. Nah, ketika itu Rocky Putirai main di Instandik di Hong Kong. Nah, Instandik ini mau pre-season ke Indonesia, ke Jakarta lah ya. Mereka mau cari latihan, mau nyari yang namanya juga klub-klub untuk sparingan. Nah, gue yang disuruh ngurusin, Pip. Jadi pada saat datang, ya gue jadi kayak LO-nya lah. Nah, pada saat gue ngurus, mereka mau latihan, gue ngurus lapangan, mereka mau uji coba, gue ngurus juga tim-timnya. Satu saat ini pelatihnya namanya Mr. Kokaming, ini salah satu instructor dari FIFA juga, ya. Itu ngomong ke saya, Veve, can you arrange untuk ketemu tim-tim yang nggak terlalu kuat lah. Mereka mau menguji kemampuan, mereka punya fisik lah. Gue bilang, oh, oke, no problem lah gitu kan. Ada tim gue Perbanas, tapi university. Ini college, gue bilang gitu kan. Tim-timnya anak-anak kuliah, tapi bagus. Karena ikut di kompetisi internalnya Persija kan waktu itu. Oke, no problem. Arrange, bilang gitu kan. Terus gue ngomong, but can I play, bilang gitu kan. Oh ya, are you player, bilang gitu kan. Dia kaget, gue lupa main. Saya bilang, iya saya di Perbanas. Main gue fifth lawan mereka. Dilihat gue main bagus. Ditawarin sama dia, lu mau nggak main ke Hong Kong? Ntar saya coba rekomendasi ke klub-klub. Mau lah, gue bilang gitu. Itu awalnya tuh. Akhirnya gue berangkat ke Hong Kong bareng sama Rocky Putirai. Lagi tuh Rocky Putirai, kalau nggak salah pas habis Piala Asia, yang dia benturan, yang telinganya ini, yang ini telinganya nih, yang sobek tau nggak lu? Yang hampir ngelayar-ngelayar nih. Nah, kayak digigit Mike Tyson. Nah begitulah. Jadi pas kita berangkat ke sana, Rocky dengan tempelan kepala gini udah kayak dibebet, udah kayak pahlawan gitu ya. Pahlawan Patri Murah. Jadi dia kan orang Ambon kan. Jadi kita berangkat ke sana itu menjadi sorotan dari setiap orang yang pas kita di sana. Ya udah mulai di situ gua ikut trial di satu klub. Terus gua akhirnya masuk di namanya klubnya Rangers FC. Sementara kalau Rocky kan mainnya kan di Instandik dulu ya. Klubnya Mr. Kokaming itu. Ya udah berkembang di sana, tapi gua nggak lama di sana. Gua cuma setengah kompetisi. Gue baliknya cuma gara-gara adik gue bandel. Bokap gue telepon, udah lu balik deh, ini adik lu nggak bisa diurus. Ya udah gue balik. Padahal visa kerja gue itu masih panjang. Gitu. Dan gak homesick juga kan? Cuman gara-gara emang ngurus keluarga aja tuh. Betul. Kalau gue orangnya tipikal yang suka merantau. Makanya dari awal gue juga pada saat masih jadi pemain sekolah pun, gue lepas dari keluarga. Gue di Ragunan kan tinggal kan di asrama kan. Sama juga kejadiannya ketika gue di asrama ini. Kalau bokap gue ini kan sebenarnya kan pengen berimbang ya. Berimbang antara study sama
olahraganya. Olahraga, Nah, sport. cuman gue pada saat gue di Ragunan, gue malas sekolah, Fik. Oh, dari situ. Pagi-pagi bangun latihan, habis latihan balik kita ke mes, makan pagi, balik ke mes lagi tidur. Tidur udah capek kan, sampai digedor-gedor sama guru tuh, "Woi, masuk sekolah." Begitu. Akhirnya baru ke sekolah. Tapi gua kalau boleh komentarin sebentar Bang, itu Bang V ini dengan jadinya pemain bola atau dengan seperti sekarang, gini Bang, gue tuh selalu berprinsip dari dulu nih teman-teman. Kalau main bola tuh atau jadi pemain pro itu susah karena rata-rata tuh kayak nepotismenya masih ada. Jadi kayak Iya, betul. 80% pemain yang menjadi pemain bola itu hampir rata-rata ada orang dalam. Iya. Sisanya itu kalau lu bener-bener istimewa gitu, 20%-nya tuh bener-bener istimewa. Lu kayaknya dia orang yang istimewanya. Waduh. Serius Bang. Nambah lagi kita makannya di level berapa? Bintang 5 boleh, Nah, ini bintang terus. 5. Boleh gini, dari cerita yang gua dapat tadi, ada gak pelajaran yang bisa lu kasih ke teman-teman mungkin yang jadi pemain bola? Karena gua ngerasa dari satu match yang tadi lu ceritain tuh Bang, kayak orang akhirnya cerita, lu pas main di Perbanas, bener orang jago banget nih. Mau gak lu main di sini? Ada gak kayak cara-cara atau kiat-kiat buat orang-orang yang menjadi pemain bola gitu? Kalau gue sih mikirnya begini ya, gue mungkin flashback dikit ya. Bokap gue tuh orangnya yang benar-benar dia disiplin ya. Pernah gue pada saat itu gue mau dipalsuin umur gue nih sama abang gue, karena dia bilang ya masih bisa dibilang lah kita masih umurnya kemudahan ngeliat tampangnya gitu. Jadi mau tahunnya mau dimudahin gitu kan. Ya. Bokap gue nggak mau tuh, nggak usah. Karir itu nanti yang menentukan dari kamu punya prestasi skill sendiri. Nggak perlu dimudah-mudahin. Lu ngapain curi-curi umur tapi ternyata lu berbohong gitu kan. Akhirnya apa? Ya udah, gue percaya dengan skill gue kan, kemampuan gue kan. Nah cuman waktu itu sebenarnya gue pengen disekolahin bokap gue ke Brazil, tapi ya mungkin karena nggak rezeki akhirnya enggak. Nah pernah satu saat gue pada saat di Persija itu ada namanya pelatih Jairo Matos, orang Brazil. Dia udah pelatih di Paredes. Ketika dia pertama kali pegang tim Persija, dia ngelihat anak-anak yang EPA-nya nih, yang juniornya main. Terus satu yang dia ngomong ke jajaran pelatih-pelatih Persija, "This player is very good, skills like Brazilian player," bilang gitu. Jadi dibilang gue tuh skillnya kayak pemain Brazil, karena berani gitu keluarin skill-skill yang aneh-aneh ketika main, pede gitu. Dibilang gitu kan, gue bilang, oh, nah di situ lo gue pikir, ya udah kalau memang lu yakin dengan lu punya kemampuan, ya, lu mengasah terus dengan baik, ya lu nggak perlu takut. Nggak perlu takut kalau lu nggak kepake, karena akan banyak klub yang nyari juga. Tapi kalau bicara sekarang, itu paling sepersekian persen aja yang terjadi. Karena apa? Di Elite Pro sekarang ini semua berbayar. Pemain bagus pun berbayar, Viv. Wah. Itu tingkat grassroots loh. Iya. Nah ini yang kalau kita berbicara yang namanya juga klub-klub di liga juga, Viv, Liga 1, banyak pemain-pemain asing. Lu mau masuk, lu misalnya datang nih trial, lu seleksi. Lu mau masuk ke tim, ya lu bayar setoran ke pelatih. Gue nggak usah sebut lah siapa pelatihnya ya, tapi itu banyak, itu udah bukan rumor ini lagi, tapi itu udah umum. Iya, dari dulu tuh apa emang baru marak lagi nih terjadi? Iya kalau sekarang saya nggak tahu ya, karena saya nggak terlalu banyak perkembangan, karena dulu kan banyak teman juga yang ada di dalam klub-klub, jadi banyak dengar seperti itu dan itu benar. Jadi jawabannya apa? Pertanyaan gue gimana caranya kalau orang-orang mau jadi Ya lu harus jago kayak gua. Ais. No, Itu benar. Bercanda. Benar itu. Enggak. Tadi kan gue udah jawab. Artinya gini, kalau memang lu benar-benar punya kemampuan yang lebih baik ya, dan lu dibutuhkan, lu nggak bakalan lu diperlakukan seperti itu. Maksudnya ya lu harus deket sama orang dalam segala macam. Lu pasti dicari. Kelas. Jadi jadilah orang yang Gini, dicari. bener. Istilah gue gini, lu nggak usah ngejar uang, biar uang yang ngejar lu. Ais. Karena prestasi. Tapi awal-awal misalkan pas switch ke futsal itu kan belum terlalu banyak banget kayak Iya. secara habitnya juga belum, lapangan juga belum banyak. Berubah, ya. Itu mainnya gimana nih, Bang? Dulu itu karena memang lapangan belum terlalu banyak, itu banyak lebih digunain kayak lapangan basket ya. Lebih kurang lah lebar lapangannya, tapi itulah yang disulap jadi lapangan. Nah, ketika pada saat mulai yang namanya ada persiapan kita untuk Piala Asia, baru di situ tuh kita mulai pakai gor-gor, memang benar disulap jadi kayak lapangan futsal. Bahkan waktu pas mau turnamen yang 2002 itu Piala Asia, itu juga Indonesia juga menyewa karpetnya, lantai untuk futsal, dan akhirnya kita pakai itu terus sampai akhirnya kita disosialisasi bahwa parket aja kayu kayak begini nih, ini bisa dianggap lapangan futsal nih. Iya. Asal bunyi cik cik cik. Iya, cik Nah. bener. Berarti sepatunya bagus tuh. Iya, Ada iya, remnya gitu. kan. Cik, Bener, gitu, bener, iya. bener. Kalau udah los aja, itu udah basi lah sepatunya tuh. KW. Kalau adaptasinya Bang kan kayak lapangannya nih D 100 110 ukuran terus mulai ke futsal.
Nah, Susah gak adaptasi? ini gue setuju. Ini enak dibahasnya. Adaptasi itu yang paling penting setiap orang misalnya mau melakoni dua cabang berbeda ini antara futsal dan sepak bola. Satu, kalau sepak bola kita banyak menggunakan inside foot ya untuk kontrol bola kaki dalam. Dalam terus tuh. Nah, kalau untuk futsal kan pakai outsole. Pakai outsole telapak tuh. Biar apa? Biar bolanya nggak liar. Jadi kenapa perbedaannya seperti itu spesifikasi karena kalau kita kontrol kaki dalam nih di futsal, bolanya pasti mantul. Iya, Sementara potensi jarak mental. lawan di futsal itu dekat-dekat. Iya, pressing Gampang terus kerebut lah. ya di pressing. Nah, makanya lah dengan outsole. Terus di futsal tuh banyak juga menggunakan yang namanya bilangnya ya concong. Pakai concong tendangnya tuh, nggak perlu bagus-bagus shootingnya, yang penting concong gol Arah gitu kan. gawang. Ya, Iya, gitu. iya, iya. Nah, itu terus aturan paling ya. Aturannya boleh keluar masuk gantian. Nggak ada lempar ke dalam, dia kick in gitu kan. Ada power play, paling itu penyesuaiannya. Nah, kadang-kadang dulu saya punya teman namanya Felix Nugroho. Dia tuh pemain Persitara, Viv. Jadi pada saat dia dipanggil ke tim nasional futsal, dia mainnya futsal banget. Kayak layaknya kayak Kaisar tuh Silitonga. Dia main pivot. Nah, pas dia balik dari tim nasional kembali ke Persitara, main di liga, dia main gaya futsal, habis dimaki-maki sama pelatihnya. Benar, dia bilang ini futsal merusak pemain-pemain. Dia bilang begitu, benar. Padahal sebenarnya kalau berbicara yang namanya futsal, kalau lu misalnya tahu kayak Neymar, kayak Ronaldinho, semua jago-jagonya Brazil tuh awalnya dari futsal. Iya. Dia Pengembangan awalnya skillnya. main bola di mana aja kan orang Brazil mah. Oh iya. Jadi Seperti itu. kalau misalkan dari lapangan gede ke futsal lebih gampang tuh ya Lebih adaptasinya. gampang. Iya. Tapi kalau gini Bang, pas switch ke futsal, lu gimana ya nanyanya? Secara penghasilan tuh lebih gede football apa futsal? Kalau bicara penghasilan, pada saat saya masih main di futsal itu gedean football, sepak bola. Karena futsal belum terlalu banyak belum booming, belum banyak klub juga, belum ada kompetisi. Kita paling dibayar seberapa aja gitu. Apalagi pas langsung timnas ya. Ya kalau gue bilang sih yang lebih menjanjikan memang sampai saat ini memang tetap di sepak bola. Cuman kenapa ada futsal atau mungkin juga sekarang ada lagi yang baru mini football, ini mungkin saya pikir alternatif ya buat para pemain yang nggak punya rezeki, nggak punya kans untuk bisa bermain di sepak bola besar, dan mereka punya pilihan lagi opsi untuk kesini. Walaupun mungkin dari secara penghasilan beda, tetap sepak bola yang paling besar. Iya. Tapi kan lu pas di futsal itu langsung juara gitu loh. Nah terus juga Enggak juga, Viv, juara kan 2005. Kita awal main kan 2002. lama juga ya Iya. berarti juara 2005 apa 2010 sih? Sorry, 2010 juara. 2010. Iya, dari 2002 kita pertama. Gue mau bilang 2005 gue di ini sih, di band, nggak boleh main Oh, iya. di timnas selama 5 tahun. Kenapa? Adalah, Apa itu? enggak lah, nggak usah diomongin. Oh, ada. Oh iya. Nanti iya, panjang tahu gua. lagi. Oh tahu gua. Lu jangan pura-pura nggak tahu. Nggak tahu. Itu Baru kan, nyampe. itu kan udah rumor yang baru nyampe. Apa Udahlah coba? itu. Adalah. dia juga nggak mau cerita juga. ada. Adalah. Tapi ini Nah. yang paling gue baru baca lagi tuh Bang kemarin Bang. Lu sempat masuk daftar pemain terbaik futsal dunia. 200, iya. 200 pemain terbaik dunia di tahun 2000. urutan ratusan malah udah. Enggak gini, kalau Gimana waktu tuh? itu begini, memang ada di 185 urutan nama saya. Tapi ini berdasarkan abjad nama pemain. Karena gue V nama gue. Jadi gue ada di urutan 185. Bukan berarti gue itu ya terbaik dengan nomor itu, enggak. Urutan segitu Enggak. bukan. Jadi itu cuma nominasi berdasarkan abjad. Nah, yang terpilih pada saat itu adalah Falcao. Legend. Falcao itu. Bareng legend. Nah, Iya, di situ Brazil. di situ pun lu lihat tuh kalau pada saat ada Falcao, kalau emang lu mengikuti ya. Gue juga ada itu masih di rumah nih ke kopiannya. Itu ada nama Ricardinho juga, Portugal. Tapi dia belum main terbaik. Setelah Iya. Falcao turun, Ricardinho naik Portugal jadi main terbaik. Falcao, Ronaldinho, VV. Jauh banget tapi nomor urutnya. Aturan nama lu jadi Afif Bang. Asik. Afif. Jadi kan secara abjad di atas. Iya, sama. Iya. Tapi dulu itu ya, itu dulu kan yang bikin apa kayak korespondensi itu kan namanya Planet Award ya. Planet Award. Nah, di situ yang terpilih masuk nominasi dari Indonesia cuman gua. Tapi kalau dari Malaysia itu ada 2. Teman-teman gua juga tuh gua kenal tuh, ada Zaidi namanya kiper, satu lagi namanya Jamhuri. Namanya Jamhuri. Ini orang keturunan Jawa juga nih Jamhuri nih. Jadi itu yang gue lihat ya, kenapa sebenarnya Indonesia ini banyak pemain bertalenta. Tapi setelah itu nggak ada lagi sampai sekarang. Kalau lu buka-buka yang namanya futsal Planet Award itu sebenarnya sampai sekarang masih ada, Viv. Masih ada. Tapi gue nggak tahu
kenapa masih belum ada kesempatan anak-anak timnas dari kita yang bisa masuk. Gitu. Nah, ini udah masuk ke futsal nih guys. Bentar lagi kita ke mini football. Tapi kalau futsal dulu Bang, kalau lu ngelihat perubahan yang paling signifikan di futsal era Abang mungkin 2010-an gitu sama sekarang, ada gak yang perubahan yang kontras banget? Iya. Secara gameplay atau karakternya atau tetap sama gitu? Kalau kontrasnya dari penghasilan kayaknya deh. Enggak lah. Kalau bisa main lagi Itu jokes. Jadi gini, kalau dari secara permainan game plan-nya ya, kalau menurut gua berbeda, sangat berbeda. Sekarang ini banyak pemain-pemain yang sangat skillful. Kalau dulu zaman kita tuh lebih banyak diminta tuh untuk bisa bermain kolektif secara tim. Artinya apa? Dulu itu paketan-paketannya beda-beda. Ada mungkin paketan-paketan yang mempunyai kemampuan dengan apa ya, kayak skill individu. Terus misalnya untuk bisa mencari gol kemenangan, ada tuh paketan-paketannya. Nah, ada lagi yang misalnya paketannya untuk defense aja, defense total, menahan pemain ini pemain lawan untuk bisa bikin gol dengan memberikan kesempatan yang pemain lapis yang pertama mungkin istirahat dulu nih, Viv. Kayak begitu juga. Nah, kalau sekarang nggak bisa begitu. Sekarang ini semua secara kolektivitas harus bisa bermain as game plan. Misalnya apa? Nggak ada nih sekarang ini lu cuman jagonya pada saat nyerang lu main. Pada saat bertahan lu cadangan. Nggak ada. Semua sekarang harus bisa bermain sama baiknya. Even lu nyerang offense atau lu defense. Nah, itu yang gue lihat sekarang perbedaan yang sangat signifikan. Dan sekarang ini menurut gue dengan banyaknya kompetisi, terus juga banyaknya publikasi di media, perkembangannya semakin drastis. Zaman kita nggak ada dulu ya mungkin minim sekali yang tahu misalnya Fernando Barat pemain futsal jarang. Gitu kan. Nah, cuman ya itulah menurut gue perkembangan yang menurut gue ini saat ini harus tetap dipertahankan, bahkan harusnya lebih dikembangkan lagi. Lu kalau misalkan lahirnya tahun 90-an mah lebih kaya Bang kayaknya Bang. Falco gue. Tapi seru banget Bang. Kayak misalkan kalau sepak bola kan juga banyak tuh kayak perkembangan dulu. Kayak kiper ya kiper konvensional aja, nangkis doang. Benar, sekarang udah kiper tuh sudah bisa goal playing kiper. Kayak gitu. Kayak siapa? Onana itu, Onana. Yang bikin fans jadi no. Iya, itu gedek banget gue itu. Nah, kalau dari futsal lagi nih Bang, momen yang paling berkesan dari selain juara gitu, ini mungkin dari pelatih yang pernah menangani dari coach Sabtono ya? Suartono. Suharyanto. Oh, ini yang pertama ya? Sartono Anwar. Sebenarnya kalau Sartono Anwar ini pertama ini dia lebih ke asistensi. Yang pertama tuh Suhatman Imam sebenarnya. Coach Suhatman Imam. Itu pelatih dari Semen Padang. Itu gimana Bang awal-awal terus kan maksudnya insight-nya belum banyak nih. Bener. Sport science futsal belum banyak. Latihannya latihan sepak bola, Pip. Bu, kiper itu dilempar-lempar bola lompat-lompat udah kayak bener asli. Itu pulang-pulang ini bengkak-bengkak. Asli. Jadi memang bener-bener latihannya. Kita punya pemain dulu yang namanya Rahmat Afandi sama kiper Afandi Persija. Iya. Oh, itu futsal juga. Futsal. Coba baru tahu gua. Itu generasi pertama. Iya. Sama kiper satu lagi saya lupa siapa ya. Itu habis main. Kiper Makassar siapa saya lupa. Itu habis main. Kebetulan mereka lagi itu kan main di Persebaya. Kita TC-nya di Gresik, dekat kan Surabaya Gresik kan. Itu mereka kabur dari TC, nggak melanjutkan lagi. Karena apa? Fisik berat banget latihan fisiknya. Akhirnya apa? Ya kita yang tetap stay, ya bertahan karena memang kita nggak ada lagi pemain. Ya kan, nah nggak lama dua pelatih kita ini itu karena memang pada saat mau turnamen Piala Asia mereka harus punya lisensi kan, mereka dikirim yang namanya instan untuk ngambil lisensi 10 hari kalau nggak salah. Berangkatlah mereka, kita latihan dengan asisten biasa gitu kan. Nah pulang-pulang udah berubah konsep latihannya, udah benar-benar futsal. Iya, udah futsal. Kita baru ngerasain, oh gini anaknya futsal ya. Nah kira kita mengerti gimana cara main futsal. Nah kita sparring sama Petrokimia Gresik. Nggak ada lawan di sana kan, di Gresik nggak ada lawan. Kita lawan Petrokimia, lo tau nggak siapa lawannya? Jackson Tiago. Pelatih. Lo bukan pelatih, masih main. Dia masih main di Petro. Jadi kita berapa tahun dulu nih? Kita lawan pemain Petrokimia Liga Indonesia. Pas mereka habis juara, masih main. Kita main lawan mereka. Mereka nggak ngerti cara main futsal. Walaupun dia orang Brazil ya, kita bantai. Kalah. Taktikal mah harus utama ya gitu ya. Tetap beda. Kalau kenangan paling terindah deh terakhir di futsal. Tadi kan di bola udah bola gede istilahnya kalau anak zaman sekarang. Ini bola gede. Nah, kalau di futsal Bang. Kalau bilang kenangan yang terindah sih sebenarnya banyak ya, tapi paling berkesan ya buat gue pribadi ya masuk nominasi 200 pemain terbaik dunia itu. Ya itu paling berkesan. Karena gue nggak pernah nyangka ya 200 walaupun 200 pemain terbaik dunia loh, bukannya dunia. Iya. Kalau untuk prestasi saya udah dapat di edisi pertama Liga Indonesia, Liga Pro Futsal, saya pemain best player. Walaupun tim saya nggak juara.
Yang juara waktu player itu, tetap. yang juara kalau nggak salah waktu itu apa ya? Electric PLN kalau nggak salah. Saya masteran kalah di di final. Terus saya pernah dapat medali perunggu ya di SEA Games. Saya pernah dapat juga di juara Piala AFF sebagai kapten 2010. Saya pikir udah cukup ya. Di PON juara 2 DKI kalah sama Sumbar di final. Jadi kalau buat saya pribadi nutup karir di futsal ya udah lengkap. Udah lengkap ya. Saya udah dapat apa yang ya jadi harapan saya gitu. Tapi kalau misalkan kayak sekarang nih kayak kemarin timnas nation Ya, Four Nation. lawan Argentina. Ya. Lu masih ada ego kayak pengen anjir gue sebenarnya pengen. Gue nonton. Gue ngeliat lu juga dari jauh. Lu kan Iya. lu kan di tempat VIP bilang wis. Enggak, gue beda. nyebrang doang main. Kalau Bang. saya mah Gua cuma juga di sini. Kalau saya mah cuma duduk di tempat-tempat yang penonton biasa gitu. Padahal pengurus federasi. Kan duduknya kita yang jauh-jauh lah. Kita kan bukan VIP ya. Enggak, gua kecurigaan gue gini Bang. Nanti nih kalau misalkan emang Abang lahir kayak 90-an terus ikut main lawan Argentina. Bisa jadi kayak ini kayak waktu dicomot ke Hong Kong. Ini siapa nih? Oke lah nggak di Argentina tapi kita main di Liga Amerika Latin dulu bisa kayak gitu Nah, loh. gua pernah Viv pada saat kita piala bukan AFF di Kuantan. Nah, pada saat itu sekarang ini kan siapa sih dia punya federasi Thailand ini itu anaknya sekarang ini. Dulu tuh Mister siapa pokoknya bapaknya dulu yang pertama sekali ketua federasi, sekarang dilanjutin sama anaknya nih. Nah dulu bapaknya ini ketua federasi Thailand itu nawarin gue untuk apa? Untuk main di Liga Thailand. Waktu pas di Kuantan dia ngomong sama saya punya manajer. Cuman pas gue minta izin sama nyokap gue nggak dibolehin. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya itu terjadi, gue pemain pertama yang main di Liga bukan Bayu Saptaji seharusnya. Iya kan, Iya, kan benar. Bayu kan pertama kan di Iya. China kan, terus yang dibawa timnya juara kan. Itu pertama sekali abroadnya pemain futsal ke luar negeri ya Bayu Saptaji kan. Tapi kalau gue dulu terjadi, nah gue yang pertama juga sebenarnya. Iya. Gitu. Nah udah, akhirnya ya gue nggak main di luar negeri, jadi main cuma di kompetisi lokal aja. Ini Gitu. emang lebih cinta sama orang tua juga sih, maksudnya lebih taat juga. Berat Vip, tinggal orang tua Vip, apalagi tinggal satu orang Vip. Lu tulang punggung banget kali Bang ya? Jangan-jangan Enggak juga, gue paling deket sama nyokap. Oh. Gue kan anak ketiga ya. Mm-mm. Yang lain 1, 2, 3, 4, 4, 5 mungkin agak berjarak. Nah gue nomor 3 nih, tengah-tengah sendiri nih. Jadi gue paling dekat memang. Pada saat sebelum kita berangkat, hari terakhir latihan itu saya juga kayak di wawancara gitu lah, dibikin video singkat gitu kan. Ditanya nih sama teman-teman dari FSMI, gimana keyakinan saya dengan tim ini di Piala Asia nanti. Saya bilang apa? Dari 1 sampai 10, yakin gak juara? Halo semuanya, jangan lupa nonton Peluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?